warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Komalasari MKom, dosen Fakultas Vokasi, Program Studi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Dharma, Palembang. Berikut rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Statistika Bisnis pada Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Dari mata kuliah Statistika Bisnis ini memiliki capaian pembelajaran lulusan capaian prodi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa bentuk pertemuan, terdiri dari beberapa 16 kali pertemuan, ya, yang dikemas dalam bentuk bahan kajian yang terdiri dari 16 bahan kajian atau 16 bahasan materi yang akan dipelajari. Dari rencana pembelajaran ini terdiri dari 13 kali pertemuan secara daring maupun luring dan 3 kali pertemuan untuk evaluasi, yaitu kuis atau tes pemahaman materi yang dikerjakan, yaitu mulai dari materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan kelima. Kemudian ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester. Selama proses pembelajaran berlangsung akan dilakukan bentuk penilaian secara objektif dengan menggunakan rubrik penilaian. Dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus atau case study atau case method, yaitu materi pembelajaran berbasis proyek atau materi berbasis project based learning, sehingga hasil akhir dari perkuliahan ini bisa berupa hasil analisis dari setiap yang dikerjakan oleh mahasiswa. Demikian untuk bentuk rencana pembelajaran semester mata kuliah Statistika Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kita ketemu lagi ya pada sesi mata kuliah Statistika Bisnis ya di pertemuan keempat ya. Absen ya kelasnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materinya. Abdullah Ar-Rasyid Hadir, Bu. Aidil Fitri Hadir, Bu. Devina Dito Alejandro Hadir. Mawar Ika Mega Pertiwi Meita Luciana Molina izin ya Mas Ayu Nabila ya. Nina Lestari, Putri Adisa, Ria Windari, Risa Povita,
Pemberian Dwi Astuti. Cukup ya. Oke. Jadi pada hari ini kita masuk ke materi ya pada pertemuan keempat, di mana materi yang akan kita bahas bersama itu mengenai distribusi frekuensi. Ya. Sebelum kita masuk materi, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai materi, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Ya, terima kasih. Kita langsung ke start materinya. Di sini ya start materi yang akan dibahas itu bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama adalah jumlah kelas. Tentunya materi ini akan mulai menghitung ya. Sebelumnya kita di materi awal kemarin kita masih membahas teori-teori. Nah, sekarang kita mulai menghitung ya. Di sini menentukan jumlah kelas dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian menentukan interval kelas, menentukan batas kelas, menentukan tepi kelas, menentukan nilai tengah kelas, menentukan frekuensi kumulatif, dan membuat grafiknya. Ya, baik itu grafik poligon, histogram, dan ogive. Oke. Nah, di sini dari sub materi yang akan dipelajari, mungkin terlebih dahulu kita membahas di awal pengantar terlebih dahulu ya, bahwa di sini kita diminta untuk nantinya ke depan kita bisa atau mampu ya, diharapkan mampu memahami dan mengerti, juga bisa mendeskripsikan ya apa saja yang ada di dalam distribusi frekuensi ya, yaitu tadi jumlah kelas, interval kelas, batas kelas, dan sebagainya ya, sampai dia merancang sebuah grafik ya. Mungkin ada yang tahu apa itu distribusi frekuensi? Coba Ibu tanya ke Mas Ayu Nabila. Ya. Berbagai kejadian dalam suatu sampel. Yang lain jelas suaranya? Menentukan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Sampel itu apa? Coba ada yang masih ingat? Sampel. Karena dalam setiap penelitian nantinya kita akan menemukan yang namanya populasi dan sampel. Ayo, ada masih ingat sampel itu apa? Sampel itu contoh. Sampel itu contoh. Example. Ya, example contoh. Ada yang lebih mendekati? Kumpulan dari populasi. Sekumpulan dari Populasi. populasi. Sekumpulan ya? Yakin? Tangan populasinya apa? Sebagian. Sebagai kecil. Sebagainya dalam sebuah penelitian tentu nanti akan berkaitan sekali dengan namanya populasi dan sampel ya. Sampel itu adalah sebagian kecil, dia mewakili ya yang namanya populasi. Kalau populasi itu sendiri adalah sekumpulan atau sekelompok ya. Nah, yang dikatakan dengan distribusi frekuensi di sini adalah sebuah tabel ya. Tabel yang berisi susunan data ya, susunan data yang dikelompokkan berdasarkan kelas atau kategori tertentu ya. Seperti misalnya kalau di penelitian kita menghitung katakanlah statistika tentang penduduk. Kira-kira data apa saja yang ditemukan dalam statistika penduduk? Ya, data ini harus kita kumpulkan dulu. Nah, nanti baru kita kelompokkan berdasarkan kategori
kategori tertentu. Ya, kalau disusun nanti dia harus ada yang namanya dalam tabelnya masih ingat dengan tabel 2 arah, 3 arah, ada itu ya. Pernah belajar kita kan? Ya, materi sebelumnya ya, materi penyajian data. Ya, menggunakan tabel. Nah, di sini nanti dikelompokkan, disusun berdasarkan kategorinya masing-masing. Bagaimana sih cara membuat distribusi frekuensi? Ini bagus ya. Ini contoh ya. Kita anggap kita sudah mengamati data, mengamati penelitian dari sebuah toko swalayan, ya. Nah, di sini data yang kita amati atau data yang kita peroleh dari penelitian tersebut adalah berupa angka-angka di sini, ya. Belum terurut, belum dikelompokkan, ya. Setelah kita dapat datanya, maka data ini boleh kita buat atau kita susun, ya. Terserah mau susun pakai kotak-kotak seperti ini bisa, ya, asalkan nanti kalau untuk yang namanya angka buat kotak-kotak saja, ya, biar nanti pas mencari datanya itu nanti langsung ketemu, ya. Nah, dari kumpulan data ini kita menseleksi mana data terkecil, mana data yang besar. Mencari interval. Seperti apa rumusnya? Jumlah kelas dibagi dengan Yes. Dibagi dengan jumlah kelas. Tadi XT-nya berapa? 85. Ada yang bisa bantu? Ayo. Dito. Tinggi dulu. Berapa tadi nilai tertinggi? Sekian ya, 8,8 sekian. Masih Dito ya. Menentukan distribusi frekuensi. Kalian buat tabelnya, susun datanya berdasarkan jumlah kelas yang diperoleh seperti ini, ya. Nah, supaya nanti angka atau data yang sudah disusun itu sesuai dengan kelasnya, boleh kita lakukan yang namanya tally, ya. Jadi dari data-data mentah tadi ini kita tally. Nah, ya, misalnya angka berapa yang di paling kecil dari 23 sampai berapa? Kita tally. Nah, ya. Interval dari berapa? 9. Berarti berapa? 9 berapa? 9. Paling kecil itu 23. Tulis terlebih dahulu angka terkecil di depan berapa, angka paling besar di bawah berapa. Jadi nanti waktu mentelinya itu tepat, ya, tidak ada yang tertinggal datanya, ya. Nah, di sini kan karena sudah dihitung intervalnya 9, maka hitung saja berapa setelah intervalnya, seperti itu, ya. Kemudian setelah kita susun data, maka dapatlah frekuensi, ya, sesuai dengan yang diteli. Hasilnya adalah 60. Sama ya, hasilnya 60. Antara kelas 50 sampai 58, 54. Oke. Berapa lagi? 77 sampai 85, 81. Benar? 81. Nah, ya. Jadi setelah mencari NTK, dapatlah dengan kelasnya, ya, barulah nanti kita mencari frekuensi kumulatif, ya. Berapa? Deal. Jadi dengan menggunakan operator lebih dari dan kurang dari, maka dapatlah frekuensi kumulatifnya yang kurang dari sama dengan itu diawali dari 0.
Hitung apa namanya lebih dari itu dari bawah dari 6 ya. Kita ambil dari frekuensinya terlebih dahulu, tarik ke bawah ya untuk mencari kumulatif. Nah, setelah nanti kalian berhasil menganalisis, kalian dapatkan, barulah nanti bisa dipresentasikan ya. Next day kita ketemu lagi di pertemuan ke-5 ya. Kalau masih ada luang waktu, kita presentasi terlebih dahulu untuk melihat hasil analisis yang dicari ya. Kira-kira waktunya sudah habis ini ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang.